sebagai review di sini, waktu pasar barang, ini tingkat bunga, di sini pendapatan. Ini yang disebut dengan kurva IS. Di pasar uang, di sini tingkat bunga, di sini pendapatan. Ada perbedaan kurva IS sama kurva LM. Kurva IS memiliki kemiringan negatif. Jika tingkat bunga tinggi, pendapatan nasional itu rendah. Tetapi dalam kurva LM, jika tingkat bunga tinggi, pendapatan nasional itu tinggi. Perpotongan kurva IS dan kurva LM, disinilah terjadi keseimbangan dalam pasar barang, pasar uang. Karena untuk menaikkan pendapatan nasional dalam pasar barang, maka tingkat bunga itu harus diturunkan. Tetapi di pasar uang, jika tingkat bunga diturunkan, maka pendapatan nasional akan turun. Atau dengan kata lain, di pasar barang, kurva IS memiliki kemiringan negatif. Di pasar uang, kurva LM memiliki kemiringan positif. Maka keseimbangan itu terjadi pada perpotongan kurva LM dan kurva IS seperti ini. Ini terjadi pada waktu tingkat bunga R1 pendapatan sebesar Y1. Dalam pasar barang, di atas kurva IS ini, agregat expenditure itu lebih kecil dari pendapatan. Ya, pengeluaran lebih kecil dari pendapatan. Pendapatan Monika Rp5. Pengeluaran Monika itu hanya Rp2. Maka para pengusaha di sini akan gigit jari. Sehingga perekonomian akan mengalami penurunan. Ya. Tetapi di bawah kurva IS di sini, pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Pengeluaran Monika Rp5, pendapatan Monika hanya Rp2. Pada kondisi seperti ini, karena pengeluaran Monika lebih tinggi dari pendapatan, artinya kecenderungan untuk mengkonsumsi tinggi. Inilah yang diharapkan oleh para pengusaha. Maka pada kondisi seperti ini, para pengusaha melakukan ekspansi atau perluasan usaha. Ya, jika di sini para pengusaha melakukan kontraksi, di sini para pengusaha melakukan ekspansi. Di pasar uang, di atas kurva LM, di sini permintaan uang lebih kecil dari penawaran. Sementara di bawah kurva LM, permintaan uang lebih besar dari penawaran. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Maka jika kita lihat pada perpotongan kurva LM sama IS, ini kurva IS, ini kurva IS ya. Di bawah kurva IS ini, AE lebih besar dari IE ini. Daerah di sini juga di bawah kurva LM ini kan, jika ini kurva, ini di atas, ini di bawah. Maka daerah di sini juga di bawah kurva LM ini. Sementara di bawah kurva LM itu MD lebih besar dari MS. Jika ini kurva, ini di atas, ini di bawah. Ya. Nah, jika ini kurva, ini di atas, ini daerah ini di bawah kurva. Daerah di sini dia itu termasuk di atas kurva IS. Ini kurva IS, ya. Di atas kurva IS di sini tadi, ini berarti AE lebih besar dari IE. Ini AE lebih besar dari IE. Sementara daerah di sini di bawah kurva LM. Di bawah kurva LM itu adalah MD lebih besar dari MS ini. Dengan cara yang sama, daerah ini dia itu berada ya di atas kurva IS ini. Di atas kurva IS itu berarti AE lebih kecil dari IE ini. Daerah di sini ya, daerah ini. Ini kurva IS. Di atas kurva IS itu adalah ini. Daerah ini kurva LM. Di atas LM, MD lebih kecil dari MS ini. Ya. Di sebelah kiri kurva IS, berarti AE lebih besar dari IE ini. Nah, daerah ini, ya, daerah ini di atas kurva LM. Ini LM. Di atas kurva LM itu, MD lebih kecil dari MS. Ini titik E, ini titik F,
ini titik G, ini titik H. Pada titik E ini, pendapatan bisa saja tetap. Di sini ya, titik E ini pendapatan bisa tetap. Ini pendapatan, namun tingkat bunga akan naik. Saya ulangi. Daerah E di sini boleh jadi, ya. Ini pendapatan. Pendapatan ini tetap. Garis dia. Tapi boleh jadi tingkat bunga akan naik. Di sini R1 naik ke atas. Jadi pada titik F ini, baik kondisi pasar uang atau pasar barang itu akan mengalami pertumbuhan. Sehingga pendapatan naik dari E1 ke Y. Daerah E ini, ya, ini tingkat bunga akan naik. Pendapatan tetap. Tetapi daerah F ini, pendapatan akan naik. Baik pada pasar barang ataupun pasar uang. Kemudian pada titik G, pasar barang berkembang, ya, ini karena ini kurva IS pada titik G ini dan bergerak ke kanan. Namun pasar uang mengalami retraksi, bergerak ke kiri. Jadi di sini di pasar uang pendapatan turun, tetapi di pasar barang daerah di sini pendapatan naik. Pada titik H terjadi penurunan pendapatan. Yang mula-mula keseimbangan di sini, pendapatan akan semakin turun. Bergerak ke kiri, baik di pasar barang ataupun di pasar uang. Analisa pergeseran IS dan LM. Pada kondisi kurva LM bergeser ke kiri, kurva IS bergeser ke kiri. Tadi keseimbangan mula-mula di sini, tingkat bunga di sini. Akibat pergeseran LM ke kiri dan IS ke bawah, apa penyebab pergeseran IS ke bawah? Itu Anda lihat di pasar barang. Nah, maka tingkat bunga itu akan naik di sini, pendapatan turun. Ya, tingkat bunga naik, pendapatan turun. Nah, ini berbeda dengan kurva IS bergeser ke kiri. Penyebab pergeseran kurva IS ke kiri ini karena pengeluaran pemerintah yang turun, ya. Nah, sementara kurva LM itu naik, bergeser ke kanan. Mengapa ini bergeser ke kanan? Karena GDP naik, ya. Maka apa akibatnya? Akibatnya mula-mula di sini tingkat bunga di sini, pendapatan di sini. Akibat ini bergeser ke kanan, IS bergeser ke kiri, maka keseimbangan tingkat bunga akan turun, pendapatan naik. Bagaimana jika kurva LM itu bergerak ke kiri? Seperti ini. Pergerakan kurva LM ke kiri, ya, itu sebagai akibat GDP yang turun. Nah, kurva IS bergerak ke kanan, ya, karena pengeluaran pemerintah yang naik. Tadi keseimbangan di sini, belum mulai ya. Akibat kedua variabel ini, maka keseimbangan itu akan terjadi di sini. Dengan pendapatan naik, tingkat bunga naik. Nah, kurva IS naik ke kanan. Apa penyebab kurva IS naik ke kanan? Karena pajak dan pengeluaran pemerintah itu suntikan naik. Ini naik. Sementara kurva LM bergeser ke kanan. Apa penyebab ini naik? Sama seperti di sini. Karena GDP naik. Apa penyebab GDP naik? Barang atau jasa ini produksi naik. Maka kita lihat di sini. Keseimbangan di sini, pendapatan di sini. Nah, pengertian titik E di sini tadi yang ini. Pengertian titik F di sini ini. Pengertian titik G yang ini. Pengertian titik H yang di sini. Jadi pada titik H ini, pada titik H di sini tadi ya, tingkat bunga itu akan naik. Pendapatan turun. Ya, pada kondisi H. Pada kondisi G di sini, pada kondisi G, pendapatan naik, keseimbangan, tingkat bunga turun. Pada kondisi di sini, titik E, ya, pendapatan naik, tingkat bunga naik. Pada kondisi F di sini, ya, pendapatan naik, tingkat bunga naik. Nah, inilah makna daripada titik E, F, G, H ini. Pendapatan di sini, tabungan di sini. Tabungan yang rendah itu pasti
terjadi pada pendapatan yang rendah. Jika pendapatan Anda rendah, maka tabungan Anda rendah. Pendapatan Anda naik, mengakibatkan tabungan Anda akan naik. Inilah fungsi tabungan. Tabungan itu fungsi dari pendapatan. S sama dengan fungsi pendapatan. Pendapatan naik, tabungan akan naik. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian terjadi pada waktu saving sama dengan investasi. Ini saving sama dengan investasi. Pada waktu saving sebesar S0, biar seimbang, maka investasi sebesar I0. Tabungan sebesar S1, maka investasi sebesar I1. Kita ingin memindahkan nilai pada sumbu vertikal ini ke sumbu horizontal. Kita pindahkan dia, ya. Kita pindahkan di sini. Nilai pada sumbu vertikal ke sumbu horizontal kita pindahkan dengan cara apa? Tarik garis 45 derajat. Ya, garis 45 derajat ini memindahkan nilai pada sumbu vertikal menjadi sumbu horizontal. Maka di sini menjadi I0, ini menjadi I1. Mengapa harus kita pindahkan ini? Apakah suka-suka saya karena sebagai dosen? Bukan. Karena kita ingin menurunkan kurva IS dan LM secara bersama-sama pada 7 kuadran. Nah, maka di sini dia sudah investasi, ya. Ini investasi, pindahkan ke sini. Nah, ini investasi pada tingkat I0. Nah, investasi I0 ini menunjukkan investasi yang rendah. Investasi I1 ini menunjukkan investasi yang tinggi. Ada hubungan antara investasi dengan tingkat bunga. Investasi yang rendah itu terjadi pada tingkat bunga yang tinggi. Jika tingkat bunga tinggi, Anda akan mempertimbangkan untuk melakukan investasi, meminjam uang. Maka investasi rendah. Investasi yang tinggi ini hanya terjadi pada waktu tingkat bunga yang rendah. Ya, di sini R rendah, ini RT, R tinggi. Jika dihubungkan ini, inilah yang disebut dengan kurva permintaan investasi. Orang Cebere, sampai di sini masih bisa orang Cebere? Bisa, Pak. Dimas Sanjaya, masih bisa? Willa Soleha? Iya, Pak, masih. Apa yang bisa, Dek? Yang masih? Masih bisa dibuka. Oke, nah sekarang. Nah, ini pendapatan, ya. Pindahkan ke sini pendapatan. Pendapatannya, tingkat bunga di sini pindahkan, sumbu vertikal. Pindahkan. Nah, perhatikan. Tadi pendapatan I1 ini terjadi pada waktu, ya, ini. Perhatikan ini. Ini. Nah, ini kan, ini dia. Ya, inilah penurunan kurva IS tadi, ya, ini. Nah, kemudian pendapatan ini, Y0 ini terjadi tadi pada tingkat bunga di sini dia. Berarti tingkat bunga sebesar RT ini. R tinggi namanya ini, ya. Anda hubungkan ini, inilah yang disebut dengan kurva IS dalam pasar barang. Nah, sekarang kita masuk pasar uang. Di pasar uang, ya, ada hubungan antara tingkat bunga dengan M2, bukan dengan M1. Ya. Nah, di sini M2. Waktu tingkat bunga tinggi, M2 Anda bagaimana, Yuliana Putri? Tingkat bunga tinggi, M2 kamu, Yuliana, bagaimana? Siapa bisa jawab? Rizky, Rumekso. Tingkat bunga tinggi, maka M2 Rizky gimana? Belum bisa, Pak. Apa? Belum bisa jawab, Pak. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa nih? Uangnya tinggi, Pak. Waktu tingkat bunga tinggi, maka M2 kalian gimana? Permintaan uang. M2 itu kan untuk spekulasi ya, Pak. Iya, Nanti kalau bunga iya, Pak. iya. Jadi waktu tingkat bunga tinggi di bank, Anda akan lari ke bank menyimpan uang. Maka di dompet Anda akan sedikit uang. Maka M2 Anda rendah. M2 Anda yang rendah. Jika M2 rendah, ya, M rendah, ini M2, ya.
Jika M2 Anda rendah, maka M1 Anda gimana? M2 rendah, maka M1 Anda bagaimana? Yang satunya tinggi, Pak. Pintar. M2 yang rendah, maka M1 Anda tinggi. Ini M tinggi namanya ini ya, tinggi. Nah ini. Nah, kemudian jika tingkat bunga rendah ini, maka M2 Anda bagaimana? Tingkat bunga rendah, M2 Anda menjadi tinggi ya, tinggi. Ini tinggi, tinggi ini ya. M2 yang tinggi ini, ya, ini dikatakan ini MT ya, M tinggi. M2 yang tinggi mengakibatkan M1 bagaimana? Rendah, Pak. Rendah ya. Rendah ya. Nah, kemudian pindahkan ini. Sumbu horizontal ini pendapatan. Pindahkan. Ini pendapatan. Ini M1 ya, ini M1, pindahkan M1 ini. M1. Sorry, maaf. Ini kurva ini adalah M1 plus M2 ya. Nah, sekarang. Waktu tingkat bunga rendah. Jadi karena ini bersumber dari tingkat bunga yang rendah tadi ini ya. Tingkat bunga rendah. Ya. Tingkat bunga yang rendah ini itu terjadi pada pendapatan sebesar di sini. Ya. Tingkat bunga tinggi ini. Ini tinggi. Tadi terjadi itu ini di sini ya. Pada di sini dia. Ini N, ini K. Anda hubungkan ini. Inilah yang disebut dengan kurva LM, pindahkan dia ke atas, inilah kurva LM, dan disinilah keseimbangan. Inilah penurunan kurva dengan 7 kuadran, kuadran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7. Nanti jika ada pasar tenaga kerja, itu menjadi 12 kuadran. Ya, contoh pertama. Saving sama dengan ini, investasi ini. M1 ini. M2 ini. Dari mana ini? Contoh ya, contoh. Penawaran uang 80. Pada tingkat bunga 1% dan 2%, carilah keseimbangan pasar barang dan pasar uang, serta turunkan kurva IS dan LM dengan 7 kuadran. Dalam pasar barang, saving sama dengan investasi. Saving sama dengan investasi. Saving itu sama dengan, ya, saving itu sama dengan ini. Min 50 ditambah 0,25 Y ini. Ini saving. Sementara investasi ini dari soal. Sederhanakan ini ya. Min 50 ini pindah ke kanan menjadi 100. 0,25 tetap di kiri. Ya, maka min 12,5 ini sehingga Y sama dengan yang ini. Nah, inilah disebut sebagai fungsi IS dalam pasar barang. Muhammad Reza. Iya, Pak. Semakin digaruk kepala semakin sulit ini, Dek. Ya. Nah, Iya, Pak. jika tingkat bunga 1%, Anda tinggal ganti di sini 1. Ya. Ini persamaan ini. Maka Y 350. Jika tingkat bunga 1%, saving tadi yang ini ya, min 50 tambah 0,25 Y. Anda ganti pendapatan ini 350. Dari mana 350 ini? Dari sini, pendapatan yang ini. Ya. Maka dengan demikian, saving sama dengan ini, Anda jumlahkan ini, dapat 37,5. Ini bukan satu ini ya, ini dua ya. Jika tingkat bunga 2% ya, maaf ya. Jika tingkat bunga 2%, ini yang diganti 2. 2 ini ya, saya ulangi. Ini bukan satu ini ya. Saya ulangi, semua 2 ini ya. 2 ya, 2. 300, maka saving dapat ini. Maka Anda ganti 300 ya, 300 ini. Dapat di sini. Inilah fungsi daripada pasar barang. Sekarang di pasar uang. M1 tambah M2 sama dengan MS sama MD. M1 itu min 50 tambah 0,5 Y dari soal. M2 ini ya, MD MS 80. Jika Anda sederhanakan dapat seperti ini dia ya. Dengan cara yang sama nanti bisa Anda apa ini sebagai latihan ini ya, tolong. Ya.
Dek, tolong dulu Anda pelajari dulu ya, tolong ya, tolong. Ya, pasti bisa, Ya, baik Pak Ahmad. pasti bisa, pasti bisa ya, pasti bisa. Kalau nggak bisa nanti tolong nanti saya di Japri dulu ya. Nah, tapi kayaknya nurunin kurvanya agak sulit sih Pak tadi. Lebih sulit cari pacar dek, lebih sulit cari pacar ya. Bapak lagi kesakitan gitu, lagi ada yang dirasa. Siapa yang ngomong ini? Aina. Aina,